Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Safitri Handayani dengan NIM 2022 1032 0311 057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mukadimah anggaran Muhammadiyah. Yang di situ ada 2 poin. Yang pertama itu ada sejarah mukadimah tersebut dan pokok-pokok pikiran. Yang pertama itu ada mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah yang disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai hasil penyorotan dan pengungkapan kembali terhadap pokok-pokok pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah persyarikatan Muhammadiyah. Dengan adanya perubahan zaman serta penggantian figur pimpinan di satu pihak serta pengaruh-pengaruh luar yang semakin kuat mengakibatkan adanya ketidakpastian dan kekaburan terhadap cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Kenyataan ini yang mendorong Ki Bagus Hadikusumo untuk menyoroti dan mengungkap kembali terhadap pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ki Bagus Hadikusumo yang masa mudanya bernama Raden Hidayat menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari tahun 1942 hingga 1953. Rumusan Mukadimah diterima dan disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-31 yang dilangsungkan di kota Yogyakarta pada tahun 1950 setelah melewati penyempurnaan segi redaksional yang dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Sidang Tanwir. Sidang Tanwir kemudian menunjuk sebuah tim penyempurnaan yang terdiri dari Buya Hamka, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Mr. Kasman Singo di Mejo, serta Zain Jambe. Susunan mukadimah anggaran Muhammadiyah ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yakni ada 4 faktor. Yang pertama itu ada belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Lalu yang kedua itu kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. Lalu yang ketiga itu ada makin kuatnya berbagai pengaruh dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Lalu yang keempat itu ada dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat itu Ki Bagus Hadikusumo merasakan betapa pentingnya rumusan Piagam Jakarta, sebab piagam ini memberikan gambaran kepada dunia luar atau kepada siapapun tentang cita-cita dasar, pandangan hidup, serta tujuan luhur bangsa Indonesia bernegara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat periode Ki Bagus Hadikusumo, adanya mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah ini benar-benar sudah sangat diperlukan karena adanya beberapa alasan dan kenyataan tersebut. Lalu poin yang kedua itu ada pokok-pokok pikiran dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, yakni ada 7 pokok pikiran. Yang pertama itu ada hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu yang kedua itu ada hidup manusia adalah bermasyarakat. Poin selanjutnya itu ada hanya agama Islam lah satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan sendi pembentuk pribadi utama dan untuk mengatur ketertiban hidup bersama menuju hidup bahagia sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Poin yang keempat itu ada berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat islah dan ihsan kepada sesama manusia. Lalu ada yang kelima, itu ada perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya tujuan Muhammadiyah hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Lalu poin yang keenam itu ada perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran seperti poin sebelumnya. Itu hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Dan pokok pikiran yang terakhir itu ada seluruh perjuangan diarahkan untuk tercapainya tujuan hidup, yakni terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.